Bagaimana sih solusinya supaya stang kalian itu bisa seimbang seperti punya gue ini guys. Nah, gue bisa lepas tangan ketika jalannya itu halus, jadi gue bisa lepas tangan semau gue guys ya, selama mungkin yang gue mau gitu guys. Tentunya kalian kan ingin mengendarai motor seperti gue ya guys ya, jadi stabil, jadi lebih ke arah kenyamanan nih guys ya, tidak goyang ataupun apa. Nah, kalian bisa lihat kan tangan gue, lepas tangan semau gue, sejauh apapun yang gue mau itu gue bisa lepas tangan nih guys. Apalagi misalkan tadi dengan keadaan yang kurang kencang, misalkan kalian pengen lihat gua agak kencang dikit lah ya, bisa guys. Sebentar. Nah, oke, tuh guys, agak kencang dikit, 52 km per jam. Nah, kalian bisa lihat ya seberapa stabilnya motor gua. Jadi guys, apa saja sih penyebabnya ketika stang motor kalian itu goyang dan tidak stabil alias oblak ya? Dan bagaimana sih solusinya supaya stang kalian itu bisa seimbang seperti punya gue ini guys. Nah, iya guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Baihaki MV. Yuk guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar dan berkah ya, dan dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Yuk guys, jadi pada konten kali ini di hari Minggu ya, gua mau sonmori sekaligus menjelaskan pengalaman gua mengenai, nah ini adalah konten daging ya guys ya, konten pengalaman gua gitu. Jadi langsung saja pada konten kali ini gua ingin menerangkan atau menjelaskan atau meng-share kepada kalian semua cara untuk si setang motor kalian supaya stabil seperti gue ini ya guys ya. Jadi ada penyebabnya dan ada juga solusinya guys. Oke, sebelum itu kita kumpulkan energi terlebih dahulu dengan menonton video sinematik dari Baihaki MV. Yes, jadi untuk pembahasannya supaya jelas kita reading santuy aja guys ya, karena ini kan di hari weekend ya, jadi jangan terburu-buru untuk ya berangkat kerja gitu. Jadi guys, apa saja sih penyebabnya ketika stang motor kalian itu goyang dan tidak stabil alias oblak ya? Dan bagaimana sih solusinya supaya stang kalian itu bisa seimbang seperti punya gue ini guys. Nah, gue bisa lepas tangan ketika jalannya itu halus, jadi gue bisa lepas tangan semau gue guys ya, selama mungkin yang gue mau gitu guys. Nah, jadi kita bahas dulu dari penyebab-penyebabnya ya guys ya, sebelum kita pembahasan menuju ke solusinya. Jadi penyebab yang pertama guys ya, itu mungkin dari segi velg guys. Jadi kalian juga harus periksa ya, si velg kalian itu bengkok atau ada yang retak atau ada yang pecah atau ada yang penyok sedikit gitu. Itu juga mempengaruhi dari keseimbangan stang motor kalian guys. Jadi bagi yang velgnya itu velg racing, silahkan dicek kembali ya, atau kalian bisa cek secara mandiri dengan di standar 2, kemudian diputarkan si ban bagian depan itu ya. Ketika si bagian ban depan itu terasa tidak, mutarnya itu tidak seimbang alias agak bengkok sedikit seperti itu, berarti itu menandakan bahwasanya si velg motor kalian itu bermasalah guys. Oleh karena itu kalian harus ke bengkel ya untuk mempresnya kembali supaya bisa seimbang guys. Itu penyebab yang pertama dari velg ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah periksa ban motor kalian ya guys ya. Di ban depan kalian itu kalian periksa di sebelah kirinya tipis atau enggak, kemudian di sebelah kanannya lebih tebal atau enggak. Jadi ketika ban itu tidak seimbang, maka itu juga akan mempengaruhi si kestabilan stang motor kalian guys. Dan ketika ban kalian juga botak misalkan ya, karena nggak diganti-ganti, karena kalian acuh tak acuh hanya bisa menggunakan motornya saja tanpa merawatnya gitu, maka ya itu juga akan mempengaruhi si stang motor kalian tidak stabil guys.
Jadi ban botak juga mempengaruhi guys ya, sangat mempengaruhi gitu. Yang ketiga adalah dari bearingnya guys ya. Bearing itu kalau misalkan bahasa yang kita sering gunakan itu adalah klaher ya guys ya. Jadi si bearing itu kalian juga harus periksa, dan rekomendasi dari gua, kalian harus menggunakan bearing dari TDR guys ya. Pokoknya motor gue itu dari jari-jari, kemudian ya semuanya part-part yang ada di dalam motor ini gitu guys ya, part-part yang buat kenyamanan motor, pokoknya kebanyakan itu dari TDR guys, atau TDR lah gitu ya. Jika kalian nggak tahu bearing atau bearing itu yang ada di as roda motor gitu guys ya. Jadi si bearing itu kalian cek apakah bola-bola hitamnya itu bukan bola-bola ya, apakah si bola-bola besinya itu hilang satu, itu juga menyebabkan si kestabilan stang juga berkurang ya guys ya. Atau kalau nggak ngerti bola-bola besi itu pelor ya guys ya, pelornya itu kalian lihat gitu, apakah hilang satu atau kalau misalkan masih ada semua, tapi ya karena sudah usia jadi kalian juga harus ganti seperti itu guys ya. Jadi kalian harus periksa si bearingnya ya, bearing ban depan motor kalian guys ya. Kemudian penyebab yang keempat, kalian juga harus periksa di komstir guys ya. Komstir itu berada di tengah sini guys, di dalam stang, berada di antara stang dan segitiga yang bagian bawah guys ya. Itu adalah komstir. Komstir juga memiliki bola-bola besi, yang dimana bola-bola besi itu juga akan aus ya jika kalian sudah mengendarainya begitu lama dan dengan jarak yang sudah jauh juga. Kalian juga harus periksa ya guys ya, si bola-bola besi itunya apakah utuh jumlahnya, ataukah ada yang memang keluar gitu ya guys ya. Maksudnya jatuh kemana gitu, hilang satu misalnya, hilang dua gitu guys. Itu juga mempengaruhi dari kestabilan motor bebek kalian, motor yang kalian kendarai gitu guys ya. Tentunya kalian kan ingin mengendarai motor seperti gue ya guys ya, jadi stabil, jadi lebih ke arah kenyamanan nih guys ya, tidak goyang ataupun apa. Nah kalian bisa lihat kan tangan gue, lepas tangan semau gue, sejauh apapun yang gue mau itu gue bisa lepas tangan ya guys. Apalagi misalkan tadi dengan keadaan yang kurang kencang, misalkan kalian pengen lihat gua agak kencang dikit lah ya, bisa guys. Sebentar. Nah oke, tuh guys, agak kencang dikit, 52 km per jam. Nah kalian bisa lihat ya seberapa stabilnya motor gua. Nah itu beberapa penyebabnya, dan solusinya tadi gua sudah jelaskan ya. Kalian harus periksa dan periksa apa saja yang harus diperiksa. Yang pertama tadi seperti gua jelaskan, gua ulangin ya, kalian memeriksa itu dari velg ya. Jika misalkan velg jari-jari, kalian lihat jari-jarinya ada yang hilang atau enggak, kemudian si velgnya juga ada yang penyok atau enggak ya, enggak jari-jari, enggak itu velg dari racing juga ya guys. Kemudian yang kedua adalah dari ban ya. Kalian juga harus periksa ban motor kalian itu seimbang atau tidak gitu posisinya, atau keadaan bannya di sebelah kiri atau kanan itu ada coak-coak enggak gitu, kemudian ya seimbang enggak ketebalannya, seperti itu maksud gua, ketebalannya guys ya. Kadang kan ada motor yang memang dari segi bannya itu botak di hanya sebelah kanan saja, sebelah kirinya tuh tebel guys. Nah mungkin ada beberapa yang seperti itu, makanya dari itu kalian harus mengecek kondisi ban kalian seperti itu guys ya. Kemudian yang selanjutnya, periksa bearing kalian gitu, sudah masih bagus atau enggak, dan harus diganti atau enggak gitu guys. Kemudian yang terakhir dari komstirnya ya, komstir motor kalian itu masih bagus atau enggak, atau masih utuh enggak itunya, apa namanya, besi, bola-bola besinya atau pelornya gitu guys ya. Dan di samping itu semua ada satu part yang memang disitu mendukung banget untuk kestabilan motor kalian, yaitu dari jalur stang ya guys ya. Jalur stang itu sangat mempengaruhi guys untuk kestabilan motor kalian juga gitu. Sebentar kita belok dulu ya, karena agak ini ya guys ya. Jalur stang itu seperti apa bang? Nah jalur stang itu ini guys, apa namanya, yang warna biru ini namanya jalur stang ya. Gua menggunakannya yang cukup lumayan bagus lah menurut gue, itu dari Arumi ya. Nanti gue bakal cantumin linknya pada kalian, dan nanti juga gue bakal cantumin bearing TDR juga yang gue beli. Sampai sekarang tuh guys seimbang banget, motor gue stabil banget cuy, asli.
Ini juga kalau misalkan kalian beli jalur stang yang ecek-ecek, alias jalur stang hanya variasi ya, kalian cuman hanya mengandalkan gengsi daripada fungsi. Jadi gua sarankan kepada kalian ketika modifikasi itu harus seimbang, fungsi dan gengsinya pun terpenuhi guys. Jangan gengsinya aja terpenuhi tapi fungsinya tidak terpenuhi gitu. Jadi gengsi dan fungsi harus terpenuhi guys. Contohnya gua ini menggunakan si jalur stang dari ARM ini. Yang pertama looknya bagus dan CNC juga. Kemudian ya berat guys. Pokoknya jalur stang yang gak berat itu bohong guys ya. Maksudnya cuma hanya buat variasi semata ya. Tapi ketika jalur stangnya berat itu bakal memberikan feel berkendara yang seimbang di stang kalian. Nih, kalian mau kan berkendara seperti gua ini, jadi tidak goyang-goyang ya, alias tidak oblak si stang motor kalian tuh guys. Kalian pengen kan seperti itu? Maka dari itu tadi gua sudah bahas mengenai penyebab si stang motor kalian itu oblak dan solusinya seperti apa dan harus ditambahkan part apa, seperti itu ya guys ya. Oke, kesimpulannya pada konten kali ini ya, mungkin konten ini cukup ecek-ecek dan mungkin ada beberapa orang juga yang sudah tahu mengenai ya pergantian maksudnya penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa. Gue cuman ingin men-share kepada kalian yang belum tahu dan ingin mengingatkan juga kepada kalian yang sudah tahu seperti itu guys. Jadi kesimpulan pada konten kali ini, kalian mempunyai motor itu jangan sampai diacuh tak acuhin guys. Atau artinya seperti ini ya, kalian sudah menggunakan motor jauh, misalkan menggunakan motor pulang pergi sekolah, kemudian pulang sekolah, itu kendaraan kalian loh guys, itu kaki kalian yang mengantarkan kalian kemanapun yang kalian pengen pergi gitu guys. Maka dari itu adalah kaki kalian, kalian juga harus rawat ya. Seenggaknya kalian harus cek ketika ada kerusakan apa, kalian sisihkan uang jajan kalian untuk membenahi motor ini guys. Jadi gua anggap ya motor itu sebagai sesuatu yang sangat penting menurut gua gitu guys ya. Gua sayangi, ketika kotor sedikit gua cuci. Jadi kalian punya barang itu harus seperti itu guys, supaya barang itu bertimbal balik kepada kalian ya. Ini bukan mitos ataupun apa, memang ya, ketika ya ini cerita real ya guys yang gua rasakan gitu. Ketika motor kalian itu kalian rawat ya, misalkan kotor sedikit kalian bersihkan, kemudian kalian lap-lap, pokoknya kalian sayangi lah dengan sepenuh hati, maka si motor itu juga akan menyelamatkan kalian ketika kalian berada di posisi yang memang itu kalian harus jatuh dan kalian harus kecelakaan guys. Jadi ini yang gua alamin ya, ini menurut kalian mungkin mitos ataupun tahayul, tapi gua memang merasakan guys. Motor yang ketika kita sudah sepenuh hati ya, ketika kalian berkendara juga kalian lulus-lulus seperti ini, maka secara tidak langsung motor kalian juga kayak barang hidup yang merespon gitu guys ya. Wah iya, ini pemilik gua nih, ini owner gua nih, gua akan jaga juga owner gua karena owner gua juga menjaga gua gitu guys. Jadi motor ini memang motor yang sangat perjuangan banget ya. Bapak gua beli ini bukan motor gua, motor bapak gua. Jujur aja, motor gua yang gua waktu itu NMAX itu motor perjuangan gua. Ini motor perjuangan bapak gua yang diwasiatkan kepada gua guys. Jadi kalian harus memiliki rasa kasih sayang kepada benda yang kalian miliki guys ya, bukan motor aja guys. Soalnya kalau barang apapun yang tidak disayangin atau tidak dijaga lah, bukan disayangin, tidak dijaga dengan baik, barang tersebut akan cepat rusak guys. Kalian juga menggunakannya seru-serugulan nggak jelas lah. Tapi ketika barang kalian eman-eman, kalian sayang, barang kalian pun akan merasa apa ya, kasihan juga kalian untuk menjaga kalian gitu guys. Pokoknya seperti itulah. Nah di sini waktu itu gua ini guys jatuh keterpa angin ya. Video gua juga ada nih videonya ini nih guys. Nah gua nabraknya di sini nih. Nah gua nabrak di situ guys. Oke guys, mungkin cukup sekian ya video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir. Pokoknya love you buat kalian lah, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Kalian yang sebagai anak laki-laki
dan anak pertama misalkan gitu ya, kalian harus kuat untuk memberikan nafkah kepada misalkan yang udah punya istri gitu, memberikan nafkah pada istrinya dan kepada orang tuanya. Kalian harus tetap semangat jadi tulang punggung keluarga ya guys ya. Oke, see you di next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and